Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nama saya Alvaris NIM 2110202001. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kabar kalian baik-baik saja. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai adab dalam bermedia sosial. Untuk teman-teman sekalian, apakah sudah mengetahui apa itu media sosial? Benar sekali, media sosial adalah suatu teknologi yang ada pada masa modern seperti saat ini. Mungkin Faris akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu media sosial dan adab-adab dari media sosial. Baiklah, kita akan membahas mengenai pengertian dari media sosial terlebih dahulu. Teman-teman, media sosial merupakan wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat berbagai macam informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Artinya, media sosial ini bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi media sosial juga sebagai alat komunikasi antar sesama manusia, yang mana media sosial ini kita tidak perlu secara langsung bertemu dengan orang yang ingin kita datangi atau kita temui. Cukup melalui media sosial saja seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, kita dapat berkomunikasi dengan lebih mudah karena media sosial. Nah, setelah kita mengetahui nih dari pengertian media sosial itu sendiri, segala sesuatu yang kita gunakan atau kita lakukan itu pasti memiliki adab atau etika dalam penggunaannya. Salah satunya adalah bermedia sosial. Jadi, ketika kita bermedia sosial, kita harus mengetahui adab dari media sosial itu sendiri. Yang pertama, adab yang pertama itu adalah tabayun, artinya cek dan recheck. Mengapa hal itu demikian? Karena ketika kita ingin menyampaikan informasi atau menyampaikan informasi atau mendapatkan informasi dari media sosial, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar-benar valid atau berdasarkan fakta, atau informasi tersebut adalah informasi yang hoax atau tidak tahu kebenarannya. Kemudian adab yang kedua adalah menyampaikan informasi yang benar. Jadi, kita sebagai orang yang menggunakan atau memanfaatkan media sosial, kita harus menyampaikan informasi yang benar. Karena kenapa? Karena ketika kita menyampaikan informasi yang salah kepada khalayak ramai, maka informasi itu akan cepat menyebar luas dan akan menimbulkan fitnah dan kebencian. Itulah kenapa saya akan memberikan satu contoh video interaktif mengenai bagaimana pesan atau informasi itu jika informasi itu disampaikan dengan cara yang salah. Mungkin teman-teman bisa melihat dan menyimak terlebih dahulu video yang akan saya tampilkan di video ini. Nah, itu tadi adalah video yang bernama permainannya adalah pesan berantai. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan dari permainan tersebut bahwasanya informasi yang kita sampaikan kepada khalayak ramai itu dapat berubah-ubah. Maka kita sebagai orang yang menggunakan atau memanfaatkan media sosial, kita harus menyampaikan informasi itu secara benar sehingga tidak menimbulkan fitnah dan kebencian serta yang lainnya. Kemudian
Adab yang ketiga adalah haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Bahwasanya banyak sekali kasus-kasus di media sosial, contohnya seperti Instagram dan lain-lain, bahwasanya di komen-komen akun media sosial seseorang itu memiliki hate komen atau komen yang negatif, sehingga kita sebagai orang Islam atau seorang Muslim, kita harus menjaga etika atau adab dalam bermedia sosial tersebut. Itulah kenapa adab ini sangat penting, karena ketika kita menebar fitnah, kebencian, dan lainnya, itu bukan hanya berdampak buruk bagi orang yang kita benci atau kita fitnah, tapi akan berdampak buruk pada diri kita sendiri. Kemudian adab yang keempat yang itu adalah memanfaatkan media sosial sebagai sumber belajar. Kita sebagai mahasiswa, khususnya saya Alfaris, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, harus memanfaatkan media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Karena media sosial saat ini adalah gudang ilmu pengetahuan. Kita hanya mengetik saja apa yang ingin kita searching atau apa yang ingin kita temukan, apa yang ingin kita ketahui, maka media sosial itu akan langsung menampilkan apa yang ingin kita ketahui. Jadi, ada bermedia sosial adalah memanfaatkan media sosial itu sendiri sebagai sumber belajar. Kemudian, adab yang terakhir adalah menggunakannya secara bijak. Itulah adab dalam bermedia sosial. Nah, setelah kita mengetahui nih adab dalam bermedia sosial, kemudian pengertian dari media sosial itu sendiri, bahwasanya media sosial itu memiliki dampak yang positif maupun dampak yang negatif bagi diri kita. Faris akan menjelaskan terlebih dahulu dampak positif dari media sosial. Yang pertama adalah bisa memanfaatkan atau dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan dan pemberitahuan secara up to date. Mungkin teman-teman dari mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tidak asing dengan akun Instagram official UIN Raden Fatah Palembang, ya kan? Bahwasanya di sana secara up to date pemberitahuan mengenai apa saja yang dibutuhkan dari mahasiswa, sehingga informasi-informasi tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Kemudian sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Jadi di media sosial itu sendiri banyak sekali komunitas-komunitas, contohnya komunitas literasi dan lain sebagainya, sehingga kita sebagai orang yang memanfaatkan media sosial itu sendiri, kita dapat memanfaatkan itu dengan mengikuti berbagai macam perlombaan. Kemudian kita dapat bersosialisasi dengan komunitas-komunitas yang positif, contohnya komunitas literasi dan lain sebagainya. Kemudian dapat berkomunikasi dengan lebih mudah. Mengapa dikatakan dapat berkomunikasi dengan lebih mudah? Karena dengan kita menggunakan media sosial, kita tidak perlu lagi menemui orang tersebut secara langsung atau tatap muka. Kita hanya menggunakan handphone kita, kemudian kita membuka Instagram ataupun WhatsApp dan lain sebagainya. Kita tinggal mengetik pesan itu, dan pesan itu akan segera tersampaikan kepada orang yang ingin kita beri pesan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sumber informasi, mempermudah transaksi dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah beberapa dampak positif dari bermedia sosial. Sebenarnya banyak sekali dampak-dampak positif lainnya dari media sosial. Kita tadi sudah menjelaskan mengenai dampak positif dari bermedia sosial. Selanjutnya, Faris akan menjelaskan sedikit tentang dampak negatif dari media sosial. Yang pertama, pasti tidak asing bagi teman-teman sekalian bahwasanya media sosial itu akan membuat kita kecanduan. Contohnya kecanduan game dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tersebarnya data yang tidak semestinya. Jadi teman-teman sekalian pasti sudah mendengar informasi bahwasanya salah satu bank yang ada di Indonesia ini, data nasabahnya itu sudah diretas oleh hacker, sehingga data-data nasabah itu sudah tersebar secara tidak semestinya. Kemudian tumbuh sikap hedonisme dan konsumtif. Teman-teman sekalian pasti sudah tahu bahwasanya media sosial ini salah satunya sebagai ajang pamer harta, tahta, dan kekuasaan dan lainnya, sehingga media sosial ini memiliki dampak negatif, yaitu dapat menumbuhkan sikap hedonisme dan konsumtif. Kemudian yang terakhir adalah pornografi, penipuan, dan lainnya. Mungkin itu hanya segelintir dampak negatif dari media sosial. Mungkin itu saja dampak dari bermedia sosial. Setelah kita mengetahui pengertian dari media sosial, kemudian
adab dalam bermedia sosial dan dampak negatif dan positif dari media sosial, kita dapat menyimpulkan bahwasanya media sosial ini adalah wadah atau tempat kita berinteraksi, berkomunikasi, saling bertukar informasi dan lain-lainnya. Kemudian dengan kita menggunakan dengan bijak media sosial ini, itu dapat akan berdampak baik pada kita, khususnya kita sebagai mahasiswa. Kita dapat menjadikan media sosial ini sebagai sumber belajar dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya Alfaris, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.